Aku mendekatkan korek api itu dan mengarahkan ke sumur. Seekor makhluk yang menyerupai ular dengan keempat kaki terlihat menghuni sumur itu. Sesuatu terpikirkan olehku. Aku mengeluarkan benda hitam pemberian Bajiwo dan mengarahkan kepada makhluk itu. Ikut aku, akan kubawa kau kembali ke sungai tempat asalmu. Ucapan itu terucap setelah aku mengingat sebuah sungai tempat bapak dulu sempat mengajakku saat pertama dan terakhir kalinya kami kembali ke desa ibu. Makhluk itu terlihat bereaksi dan datang menghampiriku. "Ismi, sepertinya berhasil," ucapku pada Ismi. Namun ia seperti bersikap aneh. Dalam sekejap, makhluk itu sudah mencapai batu hitam yang ada di tanganku. Namun ia hanya menciumnya dari jauh dan berbalik meninggalkan kami. Melihat itu, Ismi terlihat lega. Ia segera menarik bajuku dan membawaku menjauh dari sumur itu. "Mas, Bajiwo meminta kita mengajak makhluk yang bisa membantu kita. Aku rasa makhluk tadi tidak akan bisa banyak membantu," ucap Ismi. Betul juga ucapan Ismi. Hampir saja kami melakukan kesalahan. Namun setidaknya kami sudah tahu cara menggunakan benda ini. "Ismi, menurutmu makhluk yang paling kuat yang mana?" tanyaku. Tanpa berpikir panjang, dengan segera Ismi menunjuk ke sosok makhluk lain. "Itu, dari tadi makhluk itu mengawasi kita," ucap Ismi. Aku mendekatkan korek api itu dan terlihat sosok makhluk besar dengan kepala kerbau, seperti Minotaur di cerita-cerita legenda Yunani. Namun makhluk ini tidak sekeren itu. Tubuh makhluk ini berwarna hitam legam dengan ratusan koreng menghiasi kulitnya seperti sosok seorang makhluk yang kena kutukan. "Dia penguasa lembah, aku tidak mau ikutan." Hantu bocah kecil itu muncul dan menghilang lagi menjauh dari kami, seolah sangat ketakutan dengan makhluk itu. Sayangnya, untuk menyelesaikan misi ini, aku harus melakukan pertaruhan ini. Namun, baru saja aku mendekat, makhluk itu sudah terlihat mencoba memberikan perlawanan. Aku menggenggam salah satu batu hitam pemberian Bajiwo. Namun, tatapan makhluk itu berhasil membuatku menahan langkahku. Sialnya, makhluk itu merasa terganggu dan mulai menerjang ke arahku. Ismi menarik tubuhku untuk menghindar dan berlari ke arah rumah. Namun makhluk itu cukup cepat. Cakarnya yang besar berhasil membuatku terjatuh dengan bekas luka di punggungku. "Ismi, lari!" panggil Bajiwo. Teriakku yang tidak bisa memikirkan cara lain. Sekuat tenaga, aku berusaha menjauh dari makhluk yang tiba-tiba menjadi buas itu. Aku mengingat kembali hal apa saja yang bisa kulakukan saat menghadapi hal seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Pak Lek kubacakan tepat di hadapannya. Dan ternyata doa itu mampu membuat makhluk itu untuk terhenti. Sayangnya itu hanya sesaat. Suara geraman yang sangat besar terdengar dari makhluk itu seolah ingin melampiaskan emosinya. Aku berlari ke arah rumah. Namun entah bagaimana caranya, makhluk itu sudah ada di hadapanku. Setidaknya saat ini Ismi sudah hampir sampai ke rumah. Luka di punggungku terasa semakin perih hingga tak mampu lagi menahan pijakanku. Namun makhluk berwajah kerbau itu mendekat dan bersiap mengayunkan cakarnya lagi. "Wis, cukup, Ki Maisa Ombo!" Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan serangan makhluk itu. Aku mencoba memastikan bahwa suara itu berasal dari mulutku. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak dengan sendirinya dan menghampiri makhluk itu. "Dimas, makhluk ini bernama Ki Maiso Ombo, penunggu sebenarnya lembah keramat yang sedari dulu melindungi hutan desa." Ucapan itu keluar dari mulutku seolah ada yang merasuki tubuhku. Aku mencoba mengingat suara yang sangat kukenal ini. "Bapak, ini suara Bapak. Bapak, ini benar Bapak." Aku mencoba berbicara, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Di satu sisi, Ismi dan Bajiwo bersiap keluar menolongku. Namun setelah melihatku, Bajiwo menahan Ismi untuk menghampiriku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya mengeluarkan batu hitam yang kubawa dan menunjuknya kepada makhluk berwajah kerbau yang Bapak bilang bernama Ki Maiso Ombo. "Ki Maiso Ombo,
Konco lawasku, kula nyuwun pitulung lindungi putraku sing arep mulih ning desane. Teman lama, maksudnya Bapak pernah berteman dengan makhluk ini. Ternyata banyak hal dari orang tua kami yang tidak kami ketahui. Namun setidaknya roh Bapak yang merasuki tubuhku ini berhasil menyelamatkanku dari maut. Emosi Kemesa Ombo mulai mereda. Ia terlihat berjalan mendekat diiringi mantra berbahasa Jawa kuno yang diucapkan oleh Bapak, persis seperti yang diajarkan Baciwo. Sebuah ukiran berbentuk di batu hitam itu, dan setelahnya Kimaisa Ombo pergi meninggalkanku. Ikuti bimbingan kedua orang yang membantumu ini, Yona, ucap suara Bapak terakhir kali sebelum aku menguasai kembali tubuhku. Aku tahu dengan jelas yang dimaksud oleh Bapak adalah Baciwo dan Pak Le. Melihat aku terjatuh, Baciwo dan Ismi segera menghampiriku. "Dimas, kamu gak apa-apa?" tanya Ismi. Aku hanya menggeleng, tapi tetap saja luka di punggungku terasa perih. Benar-benar sebuah kejutan. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahui nama makhluk itu. Ucapan Baciwo yang membantu membopongku. "Itu tadi Bapak yang merasuki tubuhku. Sepertinya Bapak mengenal baik makhluk ini," ceritaku pada Baciwo. Kami kembali ke dalam rumah. Rumi yang melihatku terluka segera berlari membantuku. "Benar tadi Mas Dimas dirasuki oleh Bapak?" tanya Rumi yang penasaran. Aku mengangguk dan menjelaskan setiap kata yang keluar dari mulutku saat dirasuki roh Bapak. Rumi terlihat tersenyum mendengarnya. Sepertinya di balik wajahnya yang kuat, ia juga memendam rindu pada Bapak dan Ibu. Ismi dan Rumi membantu mengobati lukaku dengan rempah dan perban pemberian dari Baciwo. Dari tempat itu, samar-samar aku melihat sosok yang mengintip dari jendela rumah. "Ismi, itu?" tanyaku pada Ismi. Ismi mengangguk dan mencoba melihat keluar. Namun makhluk itu melarikan diri dan kembali lagi saat Ismi kembali ke dalam. "Sudah, jangan ngumpet, kesini saja," ucapku. Mendengar ucapanku itu, hantu bocah itu menampakkan wujudnya tepat di depan pintu dengan wajahnya yang pucat dan masih menggenggam kepala yang penuh darah yang diakui sebagai kepala ibunya. Mas Dimas sekarang bisa melihat makhluk halus?" tanya Rumi. Benar juga, aku baru tersadar setelah seretetan kejadian tadi. Ucapan Rumi ini yang membuatku tersadar bahwa aku bisa melihat mereka tanpa bantuan korek api itu. Aku menoleh bermaksud menanyakan pada Baciwo. "Aku tidak membuka mata batinmu. Kalau kubuka dengan paksa, ia tidak akan menutup lagi sepenuhnya. Kemampuan itu muncul karena raga dan sukmamu sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat nanti urusanmu sudah selesai, kemampuan itu bisa hilang dengan sendirinya." Jelas Baciwo yang membuatku cukup lega. Ismi kembali menghampiri setan berwujud anak kecil itu. "Ada apa, Dek?" tanya Ismi dengan ramah, namun hantu bocah itu hanya diam saja. Sepertinya aku mengerti. Aku meninggalkan Rumi dan menghampiri hantu bocah itu dengan membawa batu hitam pemberian Baciwo. "Kamu pasti mau ikut kembali ke lembah ya?" ucapku pada hantu bocah itu. Makhluk itu tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Walaupun mulai terbiasa, namun pemandangan ini tetap saja mengerikan. Aku menoleh pada Baciwo dan ia mengangguk seolah menyetujui keputusanku. Aku mengarahkan batu hitam itu padanya, namun hantu itu menggeleng. "Ibuku ikut," ucap hantu bocah itu. Aku mengerti. Sepertinya kedua batu hitam yang tersisa harus kugunakan untuk membawa mereka. Secara bersamaan, aku dan Ismi membacakan mantra yang diajarkan Baciwo. Bocah itu menyentuh batu yang ada di genggamanku dan setelahnya menyentuhkan kepala ibunya itu ke batu yang dipegang oleh Ismi. Sama seperti sebelumnya, sebuah ukiran berbentuk di batu itu. Setelahnya, mereka segera pergi meninggalkan kami. "Dimas, benar gak apa-apa ngajak mereka?" tanya Ismi. Entah kenapa aku merasa yakin bocah itu punya banyak informasi yang kurasa bisa berguna. Jelasku pada Ismi. Dan yang lebih penting, sepertinya mereka membutuhkan pertolongan.
Ismi setuju dengan ucapanku dan kami kembali merawat lukaku yang belum selesai diobati. Benar, bukan hanya kekuatan yang kalian butuhkan. Kadang informasi yang tepat bisa menyelamatkan kalian, ucap Mbah Ciwo yang duduk terpisah dari kami. Ia terlihat sedang memandangi sebuah batu hitam yang ia letakkan di sebuah meja. Rumi, jangan-jangan itu benda hitam yang dimasukin ke tubuhmu oleh Bapak? Tanyaku pada Rumi. Iya mas, yang membuatku khawatir dengan kemampuanku sekarang. Aku melihat batu hitam itu dikelilingi kabut berwarna hitam pekat, seolah ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. 3 hari, sesuai janji Mbah Ciwo pada Pak Le. Hari ini kami telah mempersiapkan seluruh yang kami bisa untuk bisa selamat saat menjemputnya nanti. Aku menatap tubuhku di cermin tua di rumah milik Mbah Ciwo. Hampir tidak ada perubahan secara fisik dari seorang Dimas sang pegawai kantoran. Namun penglihatanku akan makhluk-makhluk halus yang berada di sekitarku memastikan sebuah perubahan telah terjadi. Mas Dimas, sarapan dulu, panggil Ismi yang mengetuk pintu kamarku. Aku segera melanjutkan membereskan barang-barangku dan segera menghampiri mereka. Selamat pagi, ucapku yang segera mengambil posisi duduk lesehan di sampingku Rumi. Nyenyak tidurnya mas? Tanya Rumi memastikan. Selama kami menginap di rumah Mbah Ciwo, kami selalu menghabiskan malam dengan berurusan dengan makhluk gaib dan belajar sedikit mengenai ilmu batin. Namun, malam terakhir tadi, Mbah Ciwo memerintahkan kami untuk istirahat senyaman mungkin agar kami siap menghadapi hari ini. Terlihat dari dalam pawon, Mbah Ciwo keluar dengan membawa sepiring lauk. Ayo, dimakan. Ini Ismi yang masak, ucap Mbah Ciwo mempersilahkan kami. Saya kaget loh, ada orang kota yang masih bisa masak pakai kompor kayu. Lanjut Mbah Ciwo yang memuji Ismi. Memang rumah Mbah Ciwo yang cukup besar dan terlihat cukup mewah di antara rumah warga desa lainnya. Namun, di beberapa aspek, rumah ini masih menggunakan cara tradisional. Mulai dari kompor kayu bakar, pompa manual untuk sumur, hingga lampu petromak kadang masih digunakan di sini, walau sebenarnya listrik juga sudah masuk ke tempat ini. Iya Mbah Ciwo, dari kecil sampai besar, saya kan juga tinggal di desa. Di rumah mbah saya, masaknya juga masih pakai kayu bakar. Balas Ismi sambil mengambilkan nasi untuk kami berempat. Wah, seneng ya mbah kamu punya cucu pinter masak kayak kamu, ucap Mbah Ciwo. Ismi hanya tersenyum mendengar ucapan Mbah Ciwo. Iya Ismi, masakanmu enak loh. Masakan calon istri idaman nih, ucapku yang mencoba ikut menggodanya. Namun setelahnya kupingku seperti ditarik oleh sesuatu. Udah, makan ya, makan aja. Gak usah pakai ngobalin Ismi, ucap adikku Rumi sambil menjawerku. Suasana pagi itu benar-benar menyenangkan. Sudah lama aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Seolah aku kembali ke masa di mana aku, Rumi, bapak, dan ibu masih berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Oh iya Mbah Ciwo, banyak Ismi juga orang sakti loh. Dia pernah bantuin Pak Le juga dulu, cerita Rumi di tengah waktu sarapan kami. Oh ya, siapa namanya? Mungkin saya kenal, tanya Mbah Ciwo. Mbah Rusman, Mbah, bukan orang sakti seperti Mbah Ciwo dan Pak Le. Mbah saya sudah lama memilih tinggal menyendiri di desa kecil di selatan Pulau Jawa dan membesarkan saya di sana, ucap Ismi. Mbah Ciwo terlihat berpikir sejenak, seolah ia mengetahui sesuatu tentang cerita itu. Ki Rusman Basukarna, apa itu nama lengkap mbahmu? Tanya Mbah Ciwo. Ismi terlihat cukup kaget begitu mengetahui bahwa Mbah Ciwo mengetahui nama lengkap dari Mbah Rusman. Mbah Ciwo kenal Mbah? Tanya Ismi penasaran. Bukannya menjawab, Mbah Ciwo meletakkan piringnya dan pergi ke belakang. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah kotak. Kamu tahu benda ini? Ucap Mbah Ciwo sambil menunjukkan sebuah batu sekepalan tangan yang berada di dalam sebuah kotak kayu. Ini, apa mungkin ini watu waringin?
batu dari kayu pohon beringin yang sudah menjadi fosil? Tanya Ismi. Mbah Jiwo mengangguk. Saya tidak mengenal mbahmu, tapi cerita dari warga desa Windualit yang mengantarkan benda ini kepada orang tua saya saja sudah cukup menjelaskan kebaikan dan kehebatan eyangmu itu. Cerita Mbah Jiwo. Wah, Ismi, ternyata eyangmu juga orang hebat ya. Tapi kok bisa warga desa Windualit sampai mampir ke sini? Tanyaku penasaran. Dari pertanyaan Mbah Jiwo menceritakan apa yang ia tahu. Ia bercerita mengenai desa Windualit yang datang bertemu orang tua mbah yang dikenal sebagai ahli pusaka. Warga itu menceritakan tentang desanya yang dilanda kutukan bernama Gending Alas Mayit, dan seseorang yang berhasil menghentikannya bernama Ki Rusman Basukarna yang ternyata merupakan eyang dari Ismi. Warga menitipkan batu itu ke keluarga Mbah Jiwo untuk berjaga-jaga apabila kutukan itu kembali muncul. Wah, Ismi, ternyata eyangmu juga sehebat Pak Lek, ucapku yang kagum dengan cerita Mbah Jiwo. Benar kata Dimas, sampaikan salamku untuk eyangmu ya, ucap Mbah Jiwo. Mendengar kata-kata Mbah Jiwo, raut wajah Ismi berubah. Terima kasih Mbah, tapi Mbah Rusman sudah gak ada, cerita Ismi. Mbah Jiwo menarik napas dan mengerti. Tapi Mbah pergi dengan tenang setelah Mas Cahyo menghentikan kutukan Gending Alas Mayit. Mbah bisa hidup tenang. Belum pernah saya melihat Mbah sedamai itu, dan saat kepergiannya benar-benar tidak ada tangis di antara kami, cerita Ismi. Benar-benar orang yang kuat. Walaupun ia bercerita begitu, tetap saja tidak mungkin ada orang yang tidak sedih atas ditinggalnya oleh orang terdekatnya. Mbah Jiwo tersenyum, tidak menyangka perbincangan di sarapan pagi ini bisa sedalam ini. Syukurlah kalau begitu. Seandainya saya pantas meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya juga ingin mengakhiri hidup saya seperti Mbah Rusman, pergi dengan damai di sisi orang yang menyayanginya, ucap Mbah Jiwo. Setelah itu, kami tidak melanjutkan perbincangan kami lagi dan lanjut menyelesaikan sarapan kami.